Halo semua, kembali lagi di Tanya Padaku. Pada kesempatan kali ini, kita mau membahas mengenai pembahasan soal SNFisika SMA tingkat kabupaten tahun 2023. Jadi, kita mau membahas soal nomor 16 ya. Jadi ada sebuah planet, masanya M, jari-jarinya R, memiliki kerapatan massa yang seragam, dengan variabel R adalah jarak yang diukur dari pusat planet ke titik yang dimaksud nanti. Distribusi massa planet akan memberikan percepatan gravitasi lokal pada jarak r dengan fungsi n, dengan n adalah r kecil per r besar. Nilai Gn maksimum diperoleh ketika n-nya itu berapa? Oke, jadi ini nanti ada dua kemungkinan r, karena r ini diukur dari pusat planet. Ini misalnya ada planet besar, kayak ini jari-jarinya r, maka bisa jadi R itu ada di dalamnya planetnya ini. Bisa gini, bisa juga nanti R-nya itu di luarnya planet. Ini adalah R. Dan ini adalah nanti R besarnya di sini. Ini R kecilnya dari titik pusat ke titik yang dituju. Misalnya ini titik P. Ini kalau di dalam planet ini, kalau di luar planet, P-nya di sini. Maka karena ada dua kemungkinan posisinya, dan kita punya N-nya itu sama dengan R dibagi R. Kalau kayak gini berarti R-nya kurang dari R. Kayak gini. Maka kalau R-nya kurang dari R, maka nanti nilai N-nya yang ini, karena R-nya ini lebih kecil dari R, lebih kecil dari R, maka nilai N-nya ini nanti kurang dari satu. Ya, karena kecil dibagi yang besar, maka nilainya akan pecahan kurang dari satu. Ini nanti kita ukur sampai ke permukaan. Maka sini aja. Sini. Tapi untuk kasus yang kedua ini, nanti N-nya kan sama, R kecil per R besar. Namun nanti R kecilnya itu berada di luarnya planet, lebih besar dari R. Maka ini nilai yang besar dibagi nilai yang kecil, maka untuk kasus yang kedua ini, N-nya akan lebih besar dari 1. Ini ketika titik yang ditinjau, titik P, di dalamnya planet. Kalau yang ini nanti titik P di luar planet. Kayak gini ya. Oke. Percepatan gravitasi itu sendiri dilambangkan dengan Gm. Sebenarnya percepatan gravitasi itu G kecil sama dengan G besar, konstanta gravitasi, kali M kuat, sorry, G kali M, dibagi R pangkat 2. Bagi M, dibagi R pangkat 2. Dengan M, ini adalah massa yang melingkupi titik uji. Massa yang melingkupi titik uji. R ini adalah jarak pusat planet dan titik uji. Titik uji. Oke. Nah, kita lihat dulu. Untuk M kecil, berarti massa yang melingkupi titik yang diuji. Berarti massa yang sekian aja. Nah, berarti M itu cuma M yang sekian aja, nggak yang full kayak gitu. Karena hanya massa yang melingkupi aja. Karena dia ada kata-kata kerapatan massa yang seragam, maka kita bisa bandingkan rho ketika di titik uji, rho di titik uji P, itu sama dengan rho untuk keseluruhan, rho total. Kayak gini. Rho itu kan massa per volume. Jadi massa di titik P namanya M kecil, dibagi volumenya titik P 4/3 Pi
R pangkat 3. Kayak gini. Masa totalnya, tadi namanya planet bermasa M. Berarti masa totalnya M besar. Per volumenya yang total adalah 4/3 pi R besar pangkat 3. Maka ini kita coret 4 pi/3-nya. Maka M kecilnya itu adalah M besar dibagi dengan R pangkat 3 dikali R pangkat 3. Ini R pangkat 3 kecilnya kita pindah ke kanan. Oke, biar agak beda. Yang kiri ini M kecil ya. Kiri ini M kecil. Otomatis kalau kita punya persamaan ini, kita bisa masukin ke persamaan G-nya. Oke, aku kasih warna yang berbeda. G-nya tadi adalah, sorry, G kecilnya, percepatan gravitasinya tadi adalah G kali M kecil per R kuadrat. Maka G besar kali M kecilnya tadi adalah M dikali dengan R pangkat 3 dibagi dengan R pangkat 3 dibagi dengan R pangkat 2. Maka ini kita coret sama ini bisa pangkat 1, maka adalah G kali M kali R kecil pangkat 1 per R pangkat 3. Oke. Kita tahu bahwa M-nya itu sama dengan R kecil per R besar. Otomatis kalau M-nya adalah R kecil per R besar, maka nanti kita tahu bahwa R kecilnya itu sama dengan N kali R besar. N kali R, N kali R besar. Maka kita substitusikan G kali N besar, R kecilnya bisa kita ganti dengan N kali R besar per R besar pangkat 2. R besar pangkat 3. Kita coret sisa pangkat 2 ya di bawah. Maka jadinya G kali M kali N per R pangkat 2. Oke, ini untuk kasus ketika titik P, titik tinjaunya, itu ada di dalamnya planet. Sekarang kita tinjau kalau titik P-nya itu di luarnya planet. Kayak gini. Maka rumusnya sama. G sama dengan konstan gravitasi kali M dibagi dengan R pangkat 2. R ini adalah jarak antara pusat planet ke titik uji. Tetap ya. Tapi M ini adalah massa yang melingkupi. Massa yang melingkupi titik ujinya. Nah, kalau misalnya kita gambar, massa yang melingkupi titik ujinya P ini jarak sekian. Jadi dia melingkupi seluruh massa planetnya ya. Di sini dia massa yang melingkupi adalah massa yang di dalamnya planet semua ini. Atau kita tidak perlu kayak rho P sama dengan rho total nggak perlu. Rho P sama dengan rho total hanya digunakan kalau misal dia memotong sebagian isi planet. Nah ini kan enggak. Ini titik ujinya di titik P, maka berapa massa yang melingkupi? Ternyata dia melingkupi seluruh massa planetnya. Seluruh massa planetnya ini dilingkupi oleh garis P-nya ini kan. Oke, maka karena dia total, maka M-nya ini, massa yang melingkupi, M kecilnya adalah M besar. Maka bisa kita tulis dengan G kali M besar per R kuadrat. Kita tahu bahwa R kecil sama dengan N kali R besar. Jadi ini adalah G kali M dibagi N kali R pangkat 2. Jadinya ini adalah G kali M dibagi N kuadrat kali R pangkat 2. Oke, kita udah ketemu dua nilai G. Untuk G yang di dalam sama G yang di luar. Jadi G dalam fungsi N, di sini ada dua. Ada dua. Ada G kali M besar kali N per R pangkat 2 ketika R-nya kurang dari R, kurang dari sama dengan gini, kita hitungnya sampai permukaan, atau ketika
N-nya kurang dari sama dengan 1, seperti yang dibahas di awal. Atau G kali M besar dibagi N pangkat 2 kali R pangkat 2, ini terjadi kalau R-nya lebih besar dari R. Atau kita bisa cari dari N-nya lebih besar dari 1. Oke. Dari persamaan pertama, dari persamaan yang ini, ketika di dalam ini, berarti nanti kalau G-nya makin besar, G-nya ini akan sebanding sama N. Maka kalau G-nya besar, maka N-nya juga besar. Tapi kita hanya punya N-nya sampai 1 doang. Maksimal 1. Oke. Kalau yang ini, nanti kalau G-nya besar, sorry, G maksimum, G-nya besar, maka N-nya kecil. Ini. Maka ini atau kita bisa tulis dengan kalau N-nya makin besar, nanti G-nya makin kecil. Oke, berarti kalau misalnya nanti kalau G-nya besar, N-nya itu makin kecil terus, dia berbanding terbalik. Kalau kalian mau G-nya itu makin besar, N-nya makin kecil, maksimal makin kecilnya berapa? Kalau G-nya mau maksimal, maka N-nya harus paling kecil, minimum. N minimumnya adalah 1. Sedangkan ini tadi, kalau G-nya pengennya maksimum, maka N-nya harus maksimum juga. Mana N-nya maksimum? N maksimum itu juga ketika 1. Maka kalau kita mau mencari Gn maksimum, bisa disimpulkan bahwa dia nilai N-nya harus sama dengan 1. Dengan analisis kesebandingan dan ketidaksebandingan. Oke. Oke, mungkin sekian dulu pembahasan dari soal nomor 16 ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa subscribe tanya padaku.